Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham yang bergerak di sektor CPO yang menurut saya punya potensi naik 100% dari harga sekarang. Cuman sebelum kita membahasnya, saya ingin sampaikan disclaimer yang perlu teman-teman pahami, bahwa yang pertama adalah video ini hanya bersifat informasi umum saja ya, jadi tidak ada rekomendasi beli maupun jual. Yang kedua, metode analisa yang saya gunakan adalah menggunakan kaidah value investing ya, dimana kalau kita bicara mengenai value investing, kita bicara mengenai investasi jangka menengah sampai panjang. Sebenarnya metode ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin santai dan ingin menghindari berisiknya bursa yang terjadi setiap hari. Yang ketiga, teman-teman juga perlu tinjau lagi analisanya, karena siapa tahu saya dalam analisa saham ini ada yang terlewat. Nah, sebelum kita membahasnya, kami ingin menyampaikan lagi ya, bahwa kami akan mengadakan webinar value investing ya, dengan materi mencari peluang multi-bagger dengan santai ya. Jadi di sini ada kata-kata dengan santainya. Kenapa dengan santai? Karena supaya teman-teman bisa menjalankan rutinitas harian atau rutinitas yang lain dengan santai, dengan tenang. Jadi tidak terpengaruh oleh berisiknya bursa setiap hari. Ya, rencana akan kami adakan akhir bulan Juli ini ya, insya Allah tanggal 30 dan 31 Juli jam 19.30 WIB ya. Fasilitas yang didapatkan teman-teman nanti akan mendapatkan rekaman webinarnya, kemudian gratis mengikuti webinar value investing berikutnya, dan ada supporting grupnya yang dimana kita bisa diskusi di dalam grup yang sudah kami sediakan. Silahkan teman-teman registrasi di website kami www.theinvestor.id ya. Hanya website ini saja yang resmi. Oke, kita akan melihat dulu ya pergerakan harga CPO global ya. Jadi kalau kita bicara mengenai harga CPO, maka yang dijadikan acuan adalah bursa komoditas Malaysia ya. Maka di sini mata uangnya dalam bentuk Malaysian Ringgit ya. Padahal kalau kita lihat produksi CPO Malaysia itu nomor 2, nomor satunya Indonesia. Ya, harapannya nanti Indonesia bisa dijadikan sebagai acuan juga nantinya ya. Nah, kalau kita lihat secara year on year dari bulan Juli tahun ini dibandingkan dengan Juli tahun 2020 kemarin, ada kenaikan ya, kurang lebih hampir 100% ya, dimana bulan Juli tahun kemarin harga CPO sekitar 2000-an dan sekarang sudah 4000-an. Nah, artinya apa? Ketika ada kenaikan harga CPO, maka kita bisa ancang-ancang atau kita bisa prediksi bahwa kinerja perusahaan CPO seharusnya menjadi lebih baik atau tumbuh di tahun ini ya. Dan ketika kinerja perusahaan tumbuh, artinya nilai intrinsiknya itu naik, sehingga harga sekarang bisa dianggap harga yang masih wajar atau bahkan mungkin murah. Nah, saham yang akan kita bahas kali ini adalah saham dari SIM ya, atau PT Salem Infomas Pratama. Nah, SIM ini produsen dari minyak goreng Bimoli ya. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Bimoli? Bahkan Bimoli ini mendapatkan predikat atau mendapatkan penghargaan sebagai the living legend dari produk minyak goreng ya. Dan juga ada produk lainnya ya, seperti margarin Amanda dan sebagainya. Nah, kita akan melihat dulu nih siapa pihak-pihak yang berada di belakang PT Salem Infomas Pratama. Ya, kepemilikan dari SIM ini 20% dimiliki oleh publik ya, artinya ini komposisi yang bagus. Jadi publik bukan sebagai pemegang mayoritas ya. Kemudian 73% dimiliki oleh Indofood Agri Resources, yang dimana Indofood Agri Resources ini 71% yang dimiliki oleh Indofood ya, INDF. Kemudian INDF ini 50%-nya dimiliki oleh First Pacific Company Limited, yang dimana Pak Antoni Salim itu adalah pemegang saham pengendali dari First Pacific Company Limited ini ya. Ngomong-ngomong, First Pacific Company ini listing di bursa Hong Kong. Kemudian kalau kita bicara mengenai SIM ini memiliki anak perusahaan yang menurut saya bagus banget, yaitu LSIP ya, atau London Sumatra. Nah, LSIP ini tidak kita bahas di video ini karena sudah ada di dalam ebook. Jadi teman-teman yang sudah langganan ebook watchlist kami, silahkan teman-teman baca. Kenapa saya cantumkan di dalam ebook itu adalah LSIP bukan SIM? Karena kondisi fundamentalnya jauh lebih bagus LSIP ya. Artinya kalau kita pegang LSIP itu lebih tenang dibandingkan kalau kita pegang SIM. Cuman yang perlu kita pahami mengenai LSIP ini adalah bahwa 72% penjualan LSIP itu disalurkan atau dijual ke induknya, ke SIM gitu.
ya. Jadi 72% pendapatan LSIP itu dari induknya. Maka di sini bisa kita simpulkan nih bahwa kinerja LSIP tetap tergantung dengan kinerja SIM. Jadi kalau SIM ini kinerjanya naik, maka LSIP bisa kita katakan kinerjanya juga bakalan naik gitu ya. Karena ya ini tadi ya, SIM menjadi pembeli mayoritas dari produknya LSIP sebesar bahkan 72%. Nah, sekarang kita masuk nih ke laporan keuangan ya. Pertama kalinya kita akan bahas di sisi neracanya dulu, di sisi aset ya, aset dan liabilities ya. Untuk aset kita tidak akan jelaskan satu persatu karena nanti akan panjang. Kita akan jelaskan yang menurut saya paling penting saja ya, yaitu mengenai solvabilitas. Nah, solvabilitas ini sangat penting teman-teman sekalian ya, karena solvabilitas ini ibarat seperti peredaran darah. Kalau solvabilitasnya lancar, maka peredaran darah juga lancar. Kita bisa hidup ya, artinya perusahaan masih bisa beroperasi. Kalau misalkan solvabilitasnya jelek, maka darahnya tersumbat nih, maka orang bisa stroke atau bahkan meninggal dunia, termasuk juga perusahaan. Kalau solvabilitasnya jelek, ya potensi pahlit besar gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang dari sisi aset saya hanya perlihatkan untuk posisi kasnya saja dan total aset lancarnya saja ya, karena ini yang nanti akan menentukan rasio solvabilitas ya. Solvabilitas ini ngomong-ngomong adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya, kira-kira seperti itu ya, terutama untuk kewajiban jangka pendek. Nah, kas dari perusahaan sebesar 3 triliun, kemudian aset lancarnya sebesar 8,7 triliun ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan liabilitas lancarnya itu 9,5 triliun nih, dengan utang bank jangka pendek 6 triliun. Ya, artinya perusahaan sebenarnya masih belum punya cukup kas untuk membayar utangnya ya. Jadi ini ada resiko solvabilitas ya. Maka kalau seperti ini, perusahaan harus bisa menciptakan cash flow baru ya, harus bisa menciptakan uang kas baru supaya dia bisa membayar lunas hutangnya. Karena kalau sampai perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya, ya akibatnya perusahaan bisa masuk ke PKPU. Kemudian kalau PKPU-nya dikabulkan oleh pengadilan, ya sudah siap-siap sahamnya disuspend, kira-kira seperti itu ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa utang bank jangka pendek ini bisa diperpanjang sifatnya, tergantung dari banknya nih, banknya mau memperpanjang atau tidak. Jadi kalau misalkan belum lunas, kalau bank menilai perusahaan masih bisa untuk membayar cicilannya, ya dia bisa diperpanjang ya. Nah, sekarang kita lihat cash flow perusahaan ya. Jadi kalau misalkan solvabilitasnya beresiko tinggi seperti yang saya jelaskan tadi, maka cash flow statement perlu kita lihat apakah positif atau negatif. Karena kalau negatif bisa jadi kejadian seperti Sril ya, tidak bisa membayar hutang jangka pendeknya, akhirnya berujung sahamnya disuspend. Nah, kita lihat laporan arus kasnya masih positif ya. Kas yang diperoleh dari operasi masih positif 1,1 triliun untuk periode 3 bulan. Kemudian netnya pun juga besar ya, sekitar 946 miliar. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, bisa dikatakan perusahaan masih bisa untuk membayar cicilannya ya. Karena kalau kita lihat hutang bank jangka pendek ini sebenarnya yang perlu dibayar setiap bulan itu hanya bunganya saja ya. Kalau pokok perusahaan nanti ketika jatuh tempo seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke posisi laba rugi perusahaan. Nah, SIM di tahun 2021 ini menurut saya mencatat kinerja yang bagus ya, dimana semua komponennya naik, dari pendapatannya naik 42%, kemudian laba brutonya juga naik 106% dan laba bersihnya pun naik 304%. Kalau kita lihat di sini teman-teman perlu perhatikan ya mengenai laba rugi periode berjalan. Jadi yang kita hitung ini bukan laba rugi periode berjalannya, tetapi yang diatribusikan oleh pemilik entitas induk ya. Jadi di sini ada selisih yang sangat besar, 189 miliar dengan 105 miliar ya. Yang kita hitung adalah yang dimiliki oleh pemilik entitas induk. Kemudian kalau kita lihat dari sisi rasio net profit marginnya sebenarnya kecil ya, hanya sekitar 5%, di mana omsetnya 4,6 triliun tetapi laba bersihnya hanya 105 miliar. Kalau net profit margin kecil, maka penurunan omset ini menjadi resiko ya, resiko perusahaan akan rugi ya, seperti tahun kemarin nih, omsetnya 3,3 triliun akhirnya perusahaan rugi. Ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat untuk gross profit marginnya bagus ya, gross profit margin bagus, cuman di sini pengurang terbesarnya salah satunya adalah pajak ya, pajak penghasilannya yang cukup besar ya.
Akhirnya laba bersihnya hanya 100 miliar. Tetapi selain ini ya, kita sekali lagi lihat nih pertumbuhan laba bersih yang 304% ini merupakan menurut saya ya bagus ini. Ada momentum ya, ada momentum untuk kinerja perusahaan akan menjadi selalu bagus sampai akhir tahun 2021 ini. Nah, kalau kita lihat secara pendapatannya ya, perusahaan SIM ini dibagi menjadi dua kelompok besar untuk pendapatan, yaitu perkebunan. Jadi perkebunan ini adalah hasil perkebunan yang dijual seperti CPO ya, terbesar masih CPO. Selain CPO sebenarnya ada perkebunan lain seperti tebu dan juga karet. Kemudian minyak dan lemak nabati ini porsi terbesarnya ini adalah produk-produk yang tadi sudah dijelaskan di awal seperti bimoli, minyak goreng bimoli dan juga margarin dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat historis pendapatan dan laba bersihnya. Sebenarnya pendapatan dari SIM ini cenderung tidak kemana-mana ya, tidak bisa tumbuh ya, hanya berkutat di sekitar 15 triliun per tahun. Ya, dan tahun 2021 ini misalkan kita anggap proyeksi kenaikan pendapatannya 25%, maka akan menjadi 18 triliun. Ya. Kita tahu ya tadi pendapatan perusahaan naik sekitar 60% ya, sekitar 40% ya. Jadi kita anggap konservatifnya saja. Kemudian untuk laba bersihnya pun juga demikian, bahwa laba bersih perusahaan juga tidak terlalu tumbuh signifikan. Bahkan di tahun 2018 dan 2019 ini selalu merugi ya. Kalau merugi cuman mulai naik nih di tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Kalau misalkan laba perusahaan masih bisa dilanjutkan naik 300% sampai akhir tahun, ya maka laba bersih perusahaan bisa menjadi sekitar 900 miliar nih. Naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 kemarin. Artinya kalau naik menjadi 900 miliar, maka kenaikannya sama seperti tahun 2014 lalu yang sebesar 800 miliar. Kalau seperti ini terjadi, maka kita bisa ancang-ancang nih kira-kira tahun 2014 kemarin harga sahamnya itu bisa naik sampai berapa. Ya. Nah, kita lihat juga historis valuasinya ya. Historis valuasi ini biasanya ada di dalam template value sheet-nya ya. Teman-teman bisa download template value sheet-nya secara gratis ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini. Nah, kita lihat untuk ekuitasnya ya. Ekuitas sebenarnya selalu naik, tapi pernah mengalami penurunan di tahun 2019. Kenapa ya? Karena rugi ya. Tapi kemudian bisa naik lagi tahun 2020 dan triwulan 1 ini masih mencatatkan penurunan ekuitas. Tapi sebenarnya kalau selama perusahaan mencetak laba, biasanya ekuitasnya naik ya, karena laba ini nanti yang akan masuk ke dalam ekuitas yang membuat pertumbuhan ekuitas terjadi. Dan kalau kita lihat dari ROE-nya, ya ROE perusahaan sebenarnya sangat kecil ya, hanya sekitar 1%, 3%, bahkan ini minus ya, minus artinya perusahaan merugi. Tapi kalau misalkan tahun 2021 ini kenaikan 300% laba bersihnya bisa dicapai sampai akhir tahun ini, maka proyeksi sampai akhir tahun 2021 ini ROE-nya mencapai 6%. Ya artinya ya 6% ini sama dengan tahun 2014 kemarin. Kemudian garis warna merah ini menunjukkan PBV ya. Teman-teman perlu lihat nih, kenapa PBV SIM selalu di bawah 1 kali, hanya 0,4, 0,5 seperti itu ya. Karena ya ROE-nya kecil gitu. Kalau ROE kecil, maka sewajarnya PBV-nya ini juga kecil. Ya, jadi kalau teman-teman nanti melihat di bursa ada ROE-nya yang kecil 1%, 2%, tapi PBV-nya sampai 20 kali mungkin ya. Atau tinggi-tinggi 40 kali, 50 kali, ya itu artinya ada bubble ya. Kalau ada bubble seperti itu ya deg-degan ya, ngeri-ngeri sedap kalau teman-teman nggak bisa standby di market. Cuman kalau di sini ya wajar karena ROE-nya kecil, PBV-nya pun kecil. Nah, sekarang kita lihat kalau bisa benar-benar 6% di tahun 2021, maka tahun 2024 harusnya PBV-nya bisa naik lagi. Nah, sekarang kita lihat nih. Tahun 2014 kemarin ya, itu harga sahamnya bisa naik berapa ya. Ternyata di tahun 2014 harga saham SIM pernah mencapai harga 1.000. Artinya kalau memang perusahaan bisa mencetak ROE 6% sampai akhir tahun ini, maka harga sahamnya pun saya optimis juga bisa naik sampai ke 1.000 gitu. Ya, tapi sekali lagi ya teman-teman sekalian, 1.000 ini ada skenario-nya. Skenario bahwa kinerjanya akan selalu bagus, naik 300% sampai akhir tahun 2021 ini, dan kita menunggu
adanya katalis positif ya, karena ketika terjadi lompatan kinerja dengan sentimen positif yang masuk, biasanya harga sahamnya akan rally ya. Maka kalau ini terjadi ya 1000 ya, harga 1000 atau naik 100% lebih dari harga sekarang, di mana harga SIM sekarang berada di sekitar 426 ya. Nah, ini bisa terjadi gitu ya. Ngomong-ngomong, 426 ini adalah harga saham penutupan tanggal 21 Juli 2021 ya, alias hari Rabu kemarin ya. Nah, sekarang ini ya, kesimpulan dan proyeksi. Kita lihat nih, kondisi neraca dari SIM tidak begitu sehat ya, dimana SIM ini memiliki kas 3 triliun dengan utang bank jangka pendek 6 triliun ya, artinya sedikit deg-degan gitu ya. Aset lancarnya 8,7 triliun, liabilitas lancarnya juga 9,5 triliun. Tetapi yang perlu kita tambahkan untuk SIM ini adalah bahwa arus kasnya positif. Dan ini harus selalu dijaga positif ya, karena kalau sampai arus kas negatif, maka ya potensi untuk gagal bayarnya tinggi gitu. Gagal bayar kewajiban jangka pendeknya tinggi. Tapi selama arus kas positif ya, insya Allah lah perusahaan tetap bisa membayar kewajibannya. Begitu. Yang kedua, ada lompatan kinerja di kuartal 1 2021 ini, di mana pendapatan naik 42%, laba bruto naik 106%, dan laba bersihnya naik 304%. Nah, ini yang juga menjadi berita bagus untuk SIM ya. Sorry, bukan berita bagus, tapi kinerja yang bagus gitu, ada lompatan kinerja. Yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun bisa naik 300%, maka proyeksi ROE 2021 itu sekitar 6,3%. Sama dengan tahun 2014. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat nih, harga saham di tahun 2014 itu bisa sampai berapa ya. Dan ini proyeksinya. Valuasi saat ini di harga 426 menunjukkan PBV 0,4 kali ya, 0,45 kali. Historis ROE 2014 di 6,2 kali. Dan harga ATH tahun 2014 menyentuh 1050 kali alias 1 kali PBV ya. Jadi potensi kenaikan harga saham SIM itu bisa menjadi 1000 alias 1 kali PBV, dengan catatan ya, kinerja perusahaan ini bisa dipertahankan sampai akhir tahun 2021 ini. Oke, itu tadi sekilas mengenai review dari saham SIM, Salim Ivoma Pratama ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya tunggu Anda di webinar tanggal 30 Juli besok. Salam Passive Income.